Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa nuqaddimu lakum bi tahiyatil islami mubarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hanya milik Allah. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya sehat walafiat, istiqomah terus dalam kebaikan dan ketaatan sampai kemudian kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ketika kita beramal, tentu kita mengharapkan pahala yang berlimpah, pahala yang gede. Tetapi siapa sangka kalau seandainya pahala yang besar yang sudah kita kumpulkan itu kemudian tidak membuat kita masuk ke surga. Bahkan sebaliknya, justru menjerumuskan kita, nauzubillahi min dzalik, ke dalam api neraka. Jangan sampai itu menjadi penyesalan kita kelak di akhirat. Karenanya, mari kita waspada dari sekarang. Apa saja amalan yang bisa menjadikan kita ahli surga, dan apa saja dosa yang kemudian bisa mengantarkan kita masuk ke dalam api neraka. Karena punten, betul surga itu syaratnya adalah menjadi seorang muslim. Dan pintu surga itu kuncinya adalah apa, Pak? Kan surga itu ada pintu ya, dan pintunya itu ada kunci. Kuncinya apa? La ilaha illallah. Karena itu barang siapa yang kemudian orang mengucapkan, meyakini la ilaha illallah, pasti dia bakal masuk surga. Apalagi tertanam dalam keimanannya. Mohon maaf ya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia merampok, sekalipun dia berbuat jahat, kalau dia benar-benar meyakini la ilaha illallah, maka pasti sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau gitu berarti bebas saja berarti, Pak. Kalau kita sudah la ilaha illallah, udah bebas saja bermaksiat gitu. Ya. Nah ini ya, ini tentu saja menjadi persoalan ya, bahwa ini hadis sahih itu. Dan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan atau pasti masuk ke dalam surga. Karena kunci surga itu la ilaha illallah. Dan pintunya, pintu surga itu ada berapa, Pak? 7, 8. Enggak, yang sampai aja ke Kota Baru berapa? Ya, enggak usah ini. Ada yang 7, ada yang 8. Ya. Pintunya sudah diukur? Berapa pintunya? Nah ini ya, ternyata dahsyat. Ya, dahsyat luar biasa.
Jadi pintu surga itu terbentang dari Hajar Aswad ke Basrah sama dengan Hajar Aswad ke Kufah. Dan itu Masya Allah ketika ditarik garisnya di mana? Di Google Map itu ternyata persis sama. Ya, jadi itu antara dua negara kan. Ya, jadi gede banget. Karena itu jangan khawatir tidak masuk ke surga. Ya, karena pintunya gede banget. Ya, pintunya gede banget. Itu satu pintu. Ada yang mengatakan 7 pintu, ada yang mengatakan 13 pintu. Imam At-Tabari mengatakan menjelaskan sampai 13 pintu. Ya, yang jelas yang disepakati 7 sampai 8 pintu memang. Ya, pintu apa saja? Ayo Pak dijawab biar tausiahnya terberes. Ya, bantu saya. Ya, apa saja? Ar-Royan, betul. Surganya siapa itu? Yang saum. Ya, itu gerbangnya orang yang saum. Kalau merasa Anda adalah soimin, orang yang sering melakukan saum, masuklah pintu itu. Kemudian ada babus sholah, ya, pintu orang-orang yang melakukan sholat. Kemudian ada babus zakah, ada bab apa? Orang yang sering berzakat, berinfak, bersedekah. Ada lagi bab haji dan umroh, ya, yang hajinya tiap tahun, umrohnya tiap bulan, gitu, ya. Jadi benar-benar maksudnya bukan begitu ya, karena amal itu tentu saja tidak dihitung kuantitasnya, tetapi dihitung kualitasnya. Ya, tidak hanya dihitung kuantitasnya, tapi yang lebih utama adalah kualitasnya, ya, kualitas ibadahnya. Ya, sekarang nggak harus haji tiap tahun ataupun umroh tiap bulan, ya, walaupun yang mendekati amalan itu berarti siapa ya? Yang umrohnya tiap bulan, haji tiap tahun. Pembimbing, ya, seperti saya maksudnya. Ya, amin gitu Pak, nih ulah we batur ka surga, ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada bab jihad nanti, ya kan? Ada bab umroh dan juga yang lainnya. Maksudnya kenapa dinama-namain? Biar kita waspada untuk senantiasa personal branding dari sekarang. Amal yang kita jadikan prioritas, amal yang kita jadikan andalan, itu apa? Nanti dengan itulah kita masuk ke dalam surga. Udah memilih satu amalan Bapak Ibu? Masing-masing? Ya? Ya, ini kayaknya belum memilih karena memang melakukan semua amalan kayaknya Bapak Ibu ini. Ya, kelihatan pede banget memang, ya. Amin ya robbal alamin. Ya, maksudnya kalaupun sholat saja tapi tara puasa anger gitu. Ya, jadi maksudnya sholat yang diutamakan, dia misalkan jadi musholin ya sholat wajib, sholat sunat dia kerjakan, apapun rintangannya, apapun halangannya dia terus kerjakan itu. Ya, maka dia menjadi orang yang termasuk masuk nanti di pintu surga ke bab sholat. Nah itu ya diantaranya Bapak Ibu sekalian. Tapi tidak semua muslim itu otomatis masuk ke dalam surganya Allah, karena tidak hanya iman. Kuncinya itu bukan hanya la ilaha illallah, tapi kuncinya itu kata Rasul harus bergerigi. Jadi ada geriginya gitu. Ya, dan geriginya itu apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Jadi percuma kalau kita mengakui Allah yang Maha Esa, Allah yang bertauhid dan mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, tapi tidak mau mengamalkan, mengerjakan perintah Allah melalui contoh Rasulullah SAW. Ya, inilah pentingnya ngaji, pentingnya thalabul ilmi. Agar kita tidak tersesat bagaimana mencintai Allah, ya lihat bagaimana Rasulullah mencintai Allah.
Bagaimana cara membina koneksi dengan Allah, membina hubungan agar dekat dengan Allah melalui sholat. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW sholat. Sehingga kata Rasul, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Ya. Nah itu diantaranya Bapak Ibu sekalian. Nah jadi betul seorang Muslim itu pasti masuk ke surga. Tapi sayangnya, Masya Allah, ada yang segera masuk ke surga karena mendapatkan banyak ampunan, karena disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan ada juga yang kemudian masuk ke surga tapi ke neraka terlebih dahulu. Dan ada yang terakhir, ya, yang asalnya dia seorang Muslim tetapi tergelincir kembali kepada kafir, ya, kekufuran, kemusyrikan, sehingga dia menjadi kekal di dalam api neraka. Ya, nauzubillahi min dzalik. Nah, bahasan kali ini kira-kira apa saja amalan yang kemudian mengantarkan kita ke surga nanti, dan apa saja amalan yang menjadikan pahala kita menjadi sirna sehingga dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, jelasnya kita lihat surah Ali Imran, ya, surah Ali Imran ayat 133 sampai ayat 135, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Ya, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila magfiratin, dan bersegeralah kalian kepada ampunan, ya, mir rabbikum, dari Rabb kalian, wa jannatin, dan surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah, ini luas surga itu kita aja mungkin di bumi belum keinjak semua, ini udah sepanjang mata memandang, apalagi surga. Ya, surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Karena itu ini berita buruknya, Pak. Surga itu begitu luas, tetapi surga terus-menerus memanggil. Nanti itu akan curhat kepada Allah, mana isinya ya Allah, mana isinya? Segeralah ke sini wahai para penghuninya. Karena saking sedikitnya yang masuk surga. Ya. Demikian juga nanti neraka. Neraka juga curhat sama Allah. Ini udah sesak, udah sempit, udah gelap, udah penuh ya Allah. Cukup. Ya kan? Kafa ya Rabbi. Cukuplah wahai Rabbku. Cukuplah wahai Rabbku. Itu kata neraka. Karena saking sudah penuhnya. Tetapi surga sebaliknya. Ini masih kosong melompong. Ya, masih kosong melompong. Ya. Jadi masih banyak kapling-kapling. Ya, masih banyak kapling-kapling. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang jadi penghuninya, ya. Amin ya rabbal alamin. Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi siapa saja? Bagi mereka yang bertakwa. Kemudian siapa yang bertakwa itu dijelaskan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra, yaitu orang yang senantiasa berimpak di kala senang maupun di kala susah. Jadi dia mau senang mau susah berinfak. Ya, dia berderma, memberi kepada orang lain. Apalagi Masya Allah, ya, kita juga sekarang banyak sekali bencana, ya, mulai diurut dari Gaza, Palestina, dan kita juga dapat dapat cerita ternyata Gaza juga sekarang udah beberapanya sudah dikuasai lagi. Jadi tinggal mepet ke pantai aja, tinggal beberapa sedikit saja. Sehingga ya mereka bilang, saya kemarin dengan
Syekh Hasan dari Palestina itu ngobrol, bahkan udah sekarang hampir gak ada perlawanan karena banyak pengkhianatan katanya. Jadi Gaza pun sudah ditembus dikit-dikit itu. Lihat gambar petanya itu menyedihkan. Jadi tinggal ke sisi pantai aja udah. Ya, ini udah benar-benar didesak, ada yang melarikan diri, ada yang misalkan menyelamatkan diri ke negara yang lain, dan ya mudah-mudahan aja lah tetap ya dikuasai oleh warga Muslim untuk mempertahankan tanah Gaza itu. Kemudian setelah Gaza Sudan itu kan, Sudan ini pembantaiannya lebih mengerikan, ya, dan itu adalah umat Islam, ya kan, 85% itu umat Islam. Jadi perang saudara, ya, karena sumber daya alam lah, ya, emas, biji nikel dan juga yang lainnya lah, yang kemudian diperebutkan antara pemerintah yang memberontak, antara pemerintah yang berhasil digulingkan dengan para pemberontak lah gitu. Dan ini masih terjadi sampai sekarang, ya. Dan belum lagi ya bencana di negeri kita juga, di Sumatera, di Aceh. Mudah-mudahan mereka senantiasa disabarkan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin ya rabbal alamin. Udah sampai infak kita di sana? Insya Allah ya. Ya, mudah-mudahan terima kasih jamaah yang sudah menyisihkan hartanya untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Karena kalau sudah alam sudah ngamuk, aduh susah ya. Lagi lihat air itu gede banget gitu. Masya Allah ya. Walaupun banyak gelondongan kayu gitu ya, tapi dah siapa mereka bangun tuh ya. Walaupun kabita gitu, banyak kayu-kayu bagus ya, ternyata ya banyak ditebangin gitu. Dan ini tentu saja hutan yang tadinya melindungi rakyat duafa, rakyat lemah, itu kemudian justru menjadi gelondongan dan terbujur kaku bersama jasad dan jenazah para korban. Ya. Bahkan katanya sekarang mulai ada di Aceh Tamiang itu kan, masih kemarin-kemarin kan masih belum bisa masuk ya, harus mendapatkan makanan juga sampai harus jalan 2 hari sampai 3 hari ya, 3 hari 2 malam katanya. Ya, ini bisa dibayangkan ya, jangan mentang-mentang kita alhamdulillah cukup, alhamdulillah. Coba kita rasakan bagaimana kalau seandainya apa yang menimpa saudara kita itu menimpa kita ya. Tentu ini benar-benar ujian yang sangat luar biasa bagi mereka. Tapi insya Allah bagi mereka yang terkubur, yang hanyut di bawah air, insya Allah mudah-mudahan dijamin wafat dalam keadaan syahid ya. Amin ya rabbal alamin. Karena husnul khotimah itu bukan hanya dalam peperangan ya. Husnul khotimah itu yang kemudian wafatnya bisa jadi syahid, itu bukan hanya di peperangan. Seperti yang pertama terbakar juga ya, ada mati terbakar. Sebagaimana itu juga terjadi ya kemarin di yang Teradron itu ya, berapa sampai 22 orang. Nah, ternyata ya ada arsip yang dilindungi katanya ya, yang sengaja dibakar karena ya itulah, masya Allah banyak sekali rahasianya. Kemudian yang kedua juga wafat dalam keadaan tenggelam. Jadi jangan khawatir kalau jadi seorang muslim ya, mau naik kapal laut, mau naik pesawat, jangan khawatir. Kalaupun ada apa-apa, insya Allah, apalagi kita sambil mengucapkan basmalah sebelum pergi dalam keadaan suci, maka insya Allah kita syahid dan husnul khotimah. Ya, mau bapak-bapak, ibu-ibu mati syahid?
Sehingga ada, iya. Sehingga ada nggak tertarik Bapak Ibu wafat syahid kalau nggak ada perang tenggelam ya boleh, tapi nggak tahu kalau tenggelam ketika piknik mata nggak tahu lah ya. Yang jelas tenggelam itu tetap dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kemudian wal kaziminal ghaid, orang yang tidak pernah mengumbar amarah, ya, mengumbar amarah. Jadi al ghaid itu, ya, al kazim itu menahan. Jadi ada marah, ada amarah. Kalau marah itu diekspresikan, dasar. Nah itu marah. Tapi kalau amarah diam aja, gitu, dipendam, ya, dalam hati, ya, tapi mukanya merah gitu ya, terus dari telinganya berasap. Itu berarti udah memendam amarah kenceng banget. Dan itu ternyata Bapak Ibu sekalian, marah itu memerlukan energi, sehingga hampir seluruh energi kita tersedot untuk membenci dan marah ya. Karenanya di antara orang muslim yang lembut itu adalah yang tidak gampang marah, ya, yang pemaaf, ya, tidak gampang marah. Terus, tapi kalau ada yang bikin kita marah, apa yang kita lakukan? Ayah piamkeun gitu, bikin orang tuh kesel banget, jengkel banget. Misalnya ke anak, ke suami, ke istri, bikin marah. Apa yang harus kita lakukan? Ya, wudu ya. Jadi ketika pas mau marah langsung buat wudu gitu ya, masih marah nih. Jadi apa yang dilakukan hanya satu aja, ketika pengen marah jangan marah. Hese gitu, justru bikin kesel gitu kan. Nah itulah, nah ini memang gede pahalanya. Karena itu nanti ada treatmentnya. Kata Syekh Haidar Al-Qarni, gimana sih treatmentnya kalau kita lagi marah? Jangan langsung bereaksi. Ya, jangan langsung bereaksi. Kalau seandainya kita marah sambil berdiri, maka coba duduk gitu ya. Duduk gitu. Keheul keneh wae gitu ya. Ngegoler. Betul itu. Berbaring ya. Jadi berbaring kokojotan wae gitu. Masih marah baru ya wudu. Ambil wudu, pasti WC aya deui, ya aya deui nu diamekan itu lewat lagi ke depan mata, jadi marah lagi, ya gimana? Mojai ya, karena kalau berasap dan ngebul berarti setan loba ada. Ini memang seni ya, bukan berarti kita gak boleh marah. Cuman Rasulullah SAW itu bisa menempatkan marah dan amarah dengan baik. Kalau ada syariat yang dilanggar, beliau marah karena sayang, ya kan? Beliau marah, tapi marahnya juga harus terukur. Bahkan ketika kecil anak-anak kita, misalnya umur 7 tahun, itu kan diperintahkan sholat. Kalau umur 10 tahun, itu kalau nggak nurut, itu maka pukullah. Tapi di daerah yang tidak menyakiti, nggak boleh. Ya, gak boleh memukul tempat-tempat yang terhormat dan bahaya. Tempat terhormat seperti memukul kepala. Ya, itu gak boleh. Fala tadribil wajha, maka jangan memukul wajah, tidak boleh. Ya. Terus bagi petinju muslim itu gimana lamun gelut? Kalau diring gitu berarti gak boleh ke wajah, itu gak boleh memang. Ya, tapi bakal eleh gitu berarti. Ya, kalau nggak ke wajah ke apa lagi gitu. Ya, model si Habib kan muslimnya muslim taat gitu. Habib Nurmagomedov itu kan muslim taat ya, makanya dia sebetulnya berkelahinya itu gulat. Kalau gulat itu rata-rata nggak mukul. Gulat itu membanting tapi mematikan gitu. Jadi memang tradisi gulat itu tradisi yang sesuai dengan syariat Islam lah itu. Jadi tidak memukul yang area-area yang terhormat. Ya. Nah gitu, begitu juga ketika kita marah ke anak, maka pukullah kakinya, ya, kakinya dengan besi. Amr itu
itu mau jadi pengkor gitu ya, nggak boleh ya. Pasti dengan apa, lidi atau apa, dan pukulannya juga harus dengan pukulan kasih sayang ya. Gimana mukul kasih sayang? Gimana mukulnya? Ya diusapan. Diusapan sekarang mau makin ngelawan kan, luar biasa. Dan nggak tahu nih tragedi psikologi model apa. Kemarin juga kita justru ada ya anak ya yang SD 12 tahun membunuh ibu kandungnya itu. Saya lihat judulnya aja gitu, aduh ngeri ya. Cuman kenapa anakku masih kecil sampai senekat itu gitu, ya kan? Kalau seandainya seorang anak tidak tahu cara menghargai ibunya, kedua orang tuanya apalagi ibunya, berarti memang pengajaran makin kesini itu makin kurang ya. Ini benar-benar harus diajarkan ya. Ingat anak-anakku sekalian, ridhollah fi ridhol walidain. Ridho Allah itu berada pada ridho kedua orang tua. Jika kedua orang tuamu gak ridho, terutama ibumu, gak bisa masuk surga. Jangankan nanti di akhirat, di dunia aja hidupnya gak bakalan berkah. Demi Allah, gak bakalan berkah. Ya kan? Gak bakalan berkah. Sekalipun dia sukses, sekalipun dia sekolahnya tinggi, tetap gak bakalan barokah. Ya, dia akan kehilangan berkah yang paling utama. Kenapa? Karena Allah pun murka pada mereka yang anak yang durhaka. Demikian juga Allah murka juga sama orang tua yang durhaka. Orang tua yang durhaka itu yang gimana? Ya, orang yang sering menyumpahi, melaknat dan mendoakan buruk bagi anaknya. Itu orang tua durhaka tuh. Ya, dasar nakal. Pokoknya ibu doakan kamu jadi batu. Itu kasihan jadi batu. Ya kan? Anak yang kedua dia doakan jadi semen. Anu katilu udah jadi pasir, anaknya jadi bangunan udah. Ya kan? Apa-apa. Jangan mentang-mentang ibu bapak punya doa sakti kemudian berikan begitu saja kepada anak kita. Gak boleh. Apalagi yang punya rahim. Ibu-ibu itu luar biasa ya. Mulutnya itu luar biasa memang. Ya, mulutnya itu sakti. Ya. Apa maksud sakti? Cerewet maksudnya ya. Dan itu maksudnya itu kelebihan perempuan. Tapi lebihnya lagi adalah mulutnya itu bisa membuka aras langit. Gitu. Terkait dengan siapa? Dengan Ar-Rahim. Karena rahim tersimpan di perutnya, maka Ar-Rahim ketika dipanggil akan mengabulkan doa-doanya. Makanya ketika ngambek, coba tahan. Orang yang bertakwa itu ketika ngambek gak bakalan ngelaknat anaknya. Dasar kamu anak bodoh, anak durhaka. Bakal jadi doa itu. Ya, doakan. Ini anak ibu, ini pinter, ibu doain sing jadi gubernur anu soleh gitu. Sing jadi imam Masjidil Haram gitu ya. Atau minimalnya Masjid Al-Jabar maneh teh gitu kan. Nah gitu misalkan itu. Ya, tapi bari diciwit ya sampai getihan gitu. Ya tetap aja ya itu marah. Jadi usahakan kata-kata dijaga ya, termasuk bapak juga. Ya, karenanya penting ya ketika manggil kalau kita kan memanggil itu sekarang itu dengan apa? Dengan handphone, dengan apa? Taruhlah nama-nama baik gitu ya. Ya, itu seperti misalkan kakak soleh, ya, teteh solehah gitu. Sehingga ketika ngeliat tuh diucapkan dalam hati kita, oh kakak ini AA soleh, ya kan? Ini jadi agar terus terbayang bahwa anak kita nggak mungkin nggak soleh. Dia pasti soleh, walaupun harus melalui rintangan atau misalnya kebawa sama teman pergaulan dan lain sebagainya, pasti anakku soleh gitu aja. Ya, camkan dalam mindset kita, dalam pikiran kita bahwa anak kita itu pasti soleh dan gadis kita itu pasti solehah. Ya, AA soleh, ya suamiku soleh gitu ya, ataupun kalau istri bidadari surgaku gitu ya.
cie sebarangkali gitu ya. Nggak apa-apa Ustaz meni panjang, bae we. Dari istri-istri saya kayak gitu, saya yang namain ya. Nah itu, soalnya gini, pernah ada yang dapat telepon gitu dari istrinya langsung gebek gitu kan. Ya padahal lagi ngumpul gitu. Kenapa kamu meni kaget gitu. Pas dilihat ya apa istrinya. Ya, pas dilihat istrinya, saya nggak tahu, cuman di namanya itu si Rudet, ya namanya itu. Ya, saya bilang kok kamu tega itu ngaranan itu siapa? Biasa sedang di imah gitu ya. Siapa Rudet gitu. Akhirnya apa? Rudet terus emang, ya kan ngeganggu aja. Gitu. Beda kan kalau misalkan diteleponnya bidadari surgaku, masya Allah. Tapi di akhirnya ya 01, 02, oh berarti loba tuh ya teman. Ya kan, nah, jangan juga tertipu. Ya jangan juga tertipu gitu. Nah itu teh jadi doa secara tidak sengaja. Ya secara tidak sengaja sehingga saya marah apapun ketika ningali sih ya, soleh, soleh gitu. Ya selalu soleh udah ditransfer ya, soleh udah ditransfer ya, kakara soleh kalau sudah ditransfer. Tapi kalau giliran telah transfer, nggak makan gitu. Ya kan nggak apa-apa, itu manusiawi, gitu. Ya kan manusia didoain, ya, walaupun di dalam hati kita. Terus wal afina anin nas, dan memaafkan orang lain. Nah ini ternyata kebahagiaan spiritual yang paling tinggi itu memaafkan ternyata. Daripada membenci, daripada mendendam, daripada hasad, maka lepaskanlah, maafkanlah. Seberapa besar apapun kesalahan ataupun kezaliman yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, maafkan. Karena kalau sudah membenci maka bakal naik itu karena otak, ya ngeganggu ke hati gak pernah tenang, ya kan? Lihat sendalnya aja di masjid ini sampai kehafal, oh sendal si eta nih kuhul gitu ya. Jadi lihat sendalnya kayak saya lihat banget nah gitu, ya kan? Nah itu orang kalau benci itu begitu, sampai sendalnya dialungkan gitu, ya kan? Nah ini jangan sampai kita memelihara kebencian, dan itu tidak sehat. Tidak sehat. Orang yang susah bahagia itu karena susah memaafkan. Ya, susah apa? Susah memaafkan. Terutama ketika ya misalkan anak-anak kita salah, suami kita salah, istri kita salah, karena istri juga bukan bidadari surga, suami juga bukan malaikat. Karena ya pastilah ada salah, ada kekurangan. Ya, dan siapa yang paling baik di mata Allah? Sehingga Allah mengatakan wallahu yuhibbul musinin, Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Siapa? Yaitu yang memaafkan dan pertama mengucapkan apa? Salam. Ya, mengucapkan apa? Salam. Ya, ngajak salaman. Yang pertama nanya. Jadi jangan pabaud-baud aja terus. Ya kan? Jangan sambil gak nanya gitu. Ke rumah teh sempit jadi sepi gitu. Ya kan, nggak saling tanya satu sama lain. Ya, siapa biasanya yang nanya duluan ketika udah bertengkar? Bapak apa ibu? Bapaknya, Pak. Ya bapaknya, emang kelihatan Pak ya. Bapaknya itu memang pemaaf tapi gampang marah gitu ya. Nah itu bapaknya kelihatan. Ya. Nah itu jadi yang terbaik adalah yang memaafkan. Atau udah sakit Ustaz. Nah, saya gak akan ingat pokoknya dia pernah menzalimi keluarga saya, dia pernah begini, pernah begitu. Ya iya emang sakit. Karena apa Pak, Bu? Kalau ini tidak selesai, nanti di akhirat itu akan ditagih. Di akhirat akan ditagih. Kalau seumpama ada anak yang tidak dimaafkan oleh ibunya di dunia, maka di akhirat bakal ditagih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza ja'atis shakhah, ketika hari kiamat itu datang, yauma yafirrul mar'u min akhi. Seseorang itu akan lari dari saudaranya. Maksudnya lari itu gak mau, kamu jangan bawa-bawa aku. Sok we sorangan. Udah aja sendiri-sendiri kita. Wa ummihi wa abi, bahkan ayah dan ibunya tempat berlindung ketika di dunia, mereka nanti akan mencuekkan. Udah, selamatkan aja dirimu. Ya, jangan bawa-bawa saya. Wa sahibatihi
wa banin. Bahkan istri dan anak-anaknya pun tidak ada hubungan apa-apa lagi. Dan punten, ketika wa burrizatil jahimu liman yara, ketika neraka jahim itu diperlihatkan, kata Ibnu Abbas, dan diperlihatkan itu bukan hanya kepada orang kafir, tapi juga kepada orang mukmin. Sudah lihat dahsyatnya neraka, maka lupalah segala hubungan sesama kita. Tidak ada yang disebut suami, tidak disebut, oh dulu kamu suamiku, ini tolonglah aku, dulu kamu istriku, yuk kita bareng-bareng. Gak bisa, sendiri-sendiri. Bahkan punten, mungkin saling menjongklokan, saling menjerumuskan satu sama lain. Ada yang suaminya ke surga, istrinya ke neraka. Ya, kata istrinya, sebentar ya Allah, saya ke neraka itu karena suami saya tidak ngajarin ngaji dulu. Kalaupun harus masuk neraka, kuncungkeun sama suami saya ya Allah. Keur mageus keheul ka si eta ti Bandung keneh oge. Iya, ketika suaminya ke neraka, istrinya ke surga, sebentar ya Allah, saya ke neraka teh karena istri saya ya Allah. Saya ke neraka karena korupsi dan saya menghalalkan segala cara, ya kan? Cari harta haram demi membahagiakan istri saya karena istri saya banyak tuntutannya. Yang berhak ke neraka itu bukan saya ya Allah, tapi istri saya. Kunjungkeun ya Allah. Ya, keheul pisan ngali beungeut lagi ya Allah. Iya, akan terjadi seperti itu. Ya, karena itu Masya Allah ya, dulu saya lagi kecil itu ada kalimat yang saya nggak paham dari ibu saya. Katanya, Jang, nanti kalau mama mati, kamu jangan ngegugat mama di akhirat. Apa? Nggak mungkin nama. Ternyata ketika baca lagi ayat-ayat tafsirnya, mengertilah kita. Karena tidak ada hubungan di antara kita, tidak ada dekeng, backing, nggak ada apapun itu. Ya kan? Yang jadi backing kita, yang jadi dekeng kita, itu amal soleh. Amal kita nggak ada. Karenanya nyambung nih Bapak Ibu kepada ayat berikutnya. Yang terakhir, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau maksiat, aw zalamu anfusahum, atau menzalimi diri sendiri, dzakarullaha, hendaklah dia mengingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan mintalah ampun untuk dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba, dan jika Allah mengampuni dosa-dosanya, wa may yaghfiru dzunuba, dan siapa yang mampu mengampuni dosa-dosanya, illallah, kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru, selama mereka tidak meneruskan alama fa'alu, kemaksiatannya itu, wahum ya'lamun, sedang mereka sudah menyadarinya. Dan inilah dua dosa yang bisa menjerumuskan seseorang kelak bangkrut di akhirat dan kemudian masuk neraka sekalipun banyak amal solehnya. Ya, yang pertama adalah fahisyah, yang kedua adalah zolim kepada diri sendiri. Ya, fahisyah itu jadi gini, jadi yang pertama menzolimi diri sendiri, yang kedua adalah fahisyah. Kalau menzolimi diri sendiri itu adalah dia berbuat dosa secara sendirian. Ya, jadi dia mungkin meninggalkan sholat atau meninggalkan zakat, meninggalkan saum. Dia ngaku muslim, sudah berkewajiban untuk melaksanakan perintah Allah, tapi dia tidak mengerjakannya, mengingkarinya. Maka itu termasuk menzolimi diri sendiri. Sementara yang jadi bahasan utama dalam
kajian kita pada pagi hari ini itu diantaranya adalah fahisyah. Fahisyah itu bukan hanya menzolimi diri sendiri, tapi juga menzolimi orang lain. Ya, lebih jelasnya dijelaskan ya di dalam hadis riwayat Abu Hurairah dikatakan ya qala Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, atadruna mal muflis, kalian tahu siapa itu? Cek. Ditutup saja karena baterainya udah habis ya. Terlalu kenceng kali ya. Cek. Pelan-pelan aja ya Pak ya. Bisa habis lagi. Tadi tarik timur. Jadi pala laur. Itu jadi pohon deh ya. Jadi atadruna mal muflis, tahu gak kalian apa yang disebut bangkrut itu? Iya kan? Apa yang disebut bangkrut? Qalu, para sahabat bertanya, al muflisu fina, orang yang bangkrut dalam tradisi kami, man la dirhama lahu, yang tidak punya dirham, wala mata, dan tidak punya aset, tidak punya investasi. Faqala, Rasulullah SAW bersabda, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang muflis, orang yang bangkrut di antara umatku itu, ya'ti yaumal qiyamah, mereka yang datang pada hari kiamat, bisolatin, dengan membawa pahala solat, wasiyamin, dan pahala saum, wazakatin, dan pahala zakat, wayati, tapi dia juga bawa dosa, qad syatama hadza, suka mencaci, wa qadhafa hadza, menuduh berzina, menuduh termasuk menuduh selingkuh, wa akala mala hadza, memakan harta yang haram, wa safaka dama hadza, membunuh, mengalirkan darah di tempat yang tidak dihalalkan oleh Allah. Kemudian wadoroba hadza, dan menyakiti orang lain dengan anggota tubuhnya atau dengan tangannya. Tadi ada menyakiti dengan lisan, mencaci, sekarang ada menyakiti dengan tangan, yaitu memukul. Fayu'ta hadza min hasanatihi, kemudian diberikanlah kebaikannya itu, ya, wa hadza min hasanatihi, sehingga menjadi kebaikan orang yang dizaliminya. Orang yang menzalimi itu diambil kebaikannya, kemudian diberikan kepada si terzalimi, ya, kebaikannya itu dipindahkan. Fa'in faniyat hasan, itu sampai habis kebaikannya, pahalanya itu sampai habis, sampai ketika habis pahala kebaikannya, qabla ayyub doma alaihi, sebelum kemudian dia diputuskan pada akhirnya, ya, min khotoyahum, tentang kesalahan mereka, maka kemudian kalau habis kebaikannya, maka keburukan yang dizalimi itu diberikan kepada mereka yang menzaliminya. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi kalau si zalim dan mazlum, zalim ini kan yang menzalimi, ada zolim, ada mazlum. Kalau ada zolim ini menzalimi, mazlum ini dizalimi atau terzalimi. Jadi orang yang menzalimi itu nanti kalau belum dimaafkan oleh yang dizalimi, ya, maka dia tidak bisa membayar apapun, karena maaf sudah tidak berlaku lagi. Terus kalaupun harus bayar dengan uang, nggak mungkin, nggak ada uang. Atau ada dekengan, tadi backing, nggak ada. Yang kita punya masing-masing adalah amal soleh dan amal buruk. Amal soleh dan amal buruk, itu hanya dua. Nah, pahala baik dan pahala buruk. Nah, ketika misalkan tidak dimaafkan, maka kebaikannya, pahala kebaikannya harus diberikan untuk membayar maafnya itu.
Terus kalau kemudian dia banyak menzalimi orang lain, wah dikasihin ke sana, dikasihin ke situ, dikasihin ke sini, dikasihin ke sana, maka habislah kebaikannya. Karena dia banyak menzalimi orang. Ya kan? Banyak menzalimi orang. Dan akhirnya kalau dia habis kebaikannya tapi dia masih menzalimi orang lain, maka keburukannya yang dipindahkan kepada dirinya. Sehingga yang tadinya rebo, banyak amal soleh, banyak kebaikan, akhirnya endingnya dilemparkan ke dalam api neraka. Padahal dia ahli sholat, ahli saum, ahli zakat, terus juga haji dan umroh. Masya Allah. Ya, ini benar-benar mengenaskan. Ya kan? Caranya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut muflis. Muflis itu bahasa Arab ya, itu plesetan dari mafi fulus. Ya, jadi gak punya duit. Ya, mafi fulus. Jadi disebut muflis. Jadi kalau orang yang bangkrut itu biasanya sebelumnya banyak duit atau tidak punya duit? Banyak duit. Banyak perusahaannya, banyak kekayaannya. Tapi Masya Allah, saya lihat kemarin itu kan mobil-mobil terhempas, bangunan mewah juga gak ada yang tersisa kalau udah banjir. Jadi kebayang banget itu. Ya, dan Bapak Ibu, tapi ini rahasia. Saya gak akan ungkap di sini. Jadi, tapi saya pengen cerita, oke sih gitu. Iya, ternyata di dalam pengkhianatan para nabi itu rata-rata kejahatan lingkungan, Bapak Ibu. Rata-rata kejahatan lingkungan. Ya kan? Seperti negeri Sabah dulu punya danau waduk di atas kota. Dan itu indahnya luar biasa. Terempas sama apa? Sama waduknya, bendungannya udah dikerem, dihempas. Ya, ada badai yang sangat luar biasa. Kemudian juga dulu kan Nabi Soleh itu kalau Nabi Musa kasusnya itu dengan sapi ya. Kalau Nabi Soleh dengan apa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kalau Nabi Soleh dengan apa? Kalau Nabi Musa dengan sapi, kalau Nabi Soleh dengan barakallahu fiik. Ya, dengan unta. Ya, nampak ya Masya Allah tidak pura-pura tidak menjawab karena menjaga keikhlasan. Kelihatan takut riak gitu ya. Enggak, saya padahal tahu saya gitu. Cuman saya diam. Unta. Ya, saya bilang apa itu menyembelih unta? Ternyata unta itu menyimpan air yang banyak buat minumnya umatnya. Disembelih, ya disembelih sama umatnya. Ya udah murka. Padahal itu ujian bagi umat Nabi Soleh. Dan ini apa? Ini tentang mata air yang dimonopoli, yang dikuasai. Ya itu jadi itu ya ekosistem air yang ya harusnya untuk orang banyak dan lain sebagainya. Makanya kan ada 3 hal yang tidak boleh diperjualbelikan. Ini harusnya, ini jadi prinsip. Ya harus prinsip kemaslahatan umum di dalam Islam. 1 air, 2 udara, 3 api. Semua itu harus berserikat dalam ini. Makanya sesungguhnya ya air itu tidak boleh diswastanisasi sebetulnya. Tidak boleh diperjualbelikan. Ya, harus diberikan. Ya, harus diberikan, harus dikasih. Maka kasih tahu perusahaan-perusahaan, terutama yang muslim, yang bikin air mineral berarti harus dibagikan. Pasti bakal bangkrut. Ya. Iya kalau dibagikan, ya memang harus dibagi. Maksudnya tidak boleh dimonopoli. Kalaupun harus ada pengaliran, alirkanlah. Ya alirkan sesuai dengan biayanya, misalkan pipanya dan lain sebagainya. Demikian juga udara. Tapi kan udara sudah masuk hukum internasional sekarang. Udara di sini masuk udara ke sini dari Indonesia ke Malaysia ya harus izin gitu. Tapi kita mah gak boleh sampai seperti itu gitu. Karena benci dengan tetangga, misalkan tetangga masuk perkenalan, jangan kamu hisap udara kami, ya gitu ya. Ya sampai kudu pakai penutup misalkan atau gimana, nggak boleh. Udara mah bareng-bareng aja. Ya juga masalah api itu harus saling berbagi, ya satu sama lain. Tidak boleh diperjualbelikan. Nah itu harusnya, idealnya, ya. Dan Masya Allah ternyata kalau mengkhianati alam maka ya semesta juga ya akan
kembali menghukumnya. Dan ini peristiwa yang begitu dasar. Tadi lupa ya, bukan hanya Aceh, Sumatera, tapi juga Bandung juga ya. Oh, kita juga lupa nih, ya, lupa bahwa tetangga kita, di kita juga justru terkena bencana yang dahsyat juga. Dan ya hutan-hutannya juga udah mulai banyak yang hilang. Ya, ini yang seharusnya menjadi apa ya? Menjadi muhasabah bagi kita bahwa keimanan itu bukan hanya menjaga sholat kita, tapi juga menjaga lingkungan kita. Karenanya kan di dalam hadis soal iman itu banyak cabangnya, ada 70 cabang lebih. Dan iman yang paling rendah adalah seseorang membuang gangguan dari jalanan. Ya misalkan ada gangguan di jalan bisa mengganggu mobil, kecelakaan, misalkan ada batu misalkan dipindahin, atau misalkan takut ada yang jalan, ada mohon maaf misalkan atau apa gitu dibersihin. Itu bagian dari iman. Ya, itu bagian dari iman. Kalau kemudian ada cangkang cau gitu, cangkang pisang di sana, kemudian dia gak buang, mungkin nanti orang lain lah gitu. Ya itu mending kalau dia masih berharap sama orang lain. Ini mah ada juga ya untuk antep sugan anu cilaka, ya sing urang tingalikeun sugan anu ti soledad. Ya kan, senangnya ngeprank itu. Boleh itu. Ya kan? Termasuk ini juga jangan dinormalisasi. Hukum ngeprank itu. Ya kan? La tuprengku fil Islam. Tidak boleh ngeprank dalam Islam. Apa coba dalilnya, Pak? Ya. Jadi saya jadi lupa nih. Jadi apa kata Rasul tuh? Pokoknya ngagetin orang itu tidak termasuk golongan kami orang yang suka ngagetin orang. Laisa minna apa gitu. Lupa lagi. Ya, hadisnya itu. Jadi orang yang suka mengejutkan orang lain itu tidak boleh. Ya. Misalkan ada orang misalkan diam lagi jalan gitu, kita dari balik dinding gitu, wah gitu gak boleh itu. Ya, itu bisa jadi mencelakakan, bisa jantungnya atau apanya gitu. Gak boleh. Ya, gak boleh melakukan hal yang seperti itu. Laisa at-tarawu, ya at-tarawu namanya. Tarawu itu menakut-nakuti. Ya, menakut-nakuti atau mengagetkan orang lain itu nggak boleh. Ya, seperti misalkan ada yang juga lucu-lucuan pakai baju Arab gitu. Saya lihat itu nggak tahu di TikTok, nggak tahu di mana. Lucu-lucuan dia pakai baju Arab, terus bawa ransel gitu. Kemudian datang ke tempat umum tapi di Eropa gitu. Bom gitu, kan nggak boleh itu. Itu kemudian bisa ya banyaklah madorotnya, apalagi dia pakai jubah Arab gitu. Jadi seolah-olah dia menghina orang Arab atau umat Islam. Ya, ini jelas ya tidak sesuai dengan kaidah seorang Muslim. Nah gitu ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang bangkrut di akhirat itu adalah orang yang dia datang dengan pahala sholatnya, pahala saumnya, pahala zakatnya, tapi dia juga suka mencaci, ya seolah-olah kita ini mudah mencaci, sehingga di dunia maya, ya nggak tahu kalau di dunia ira ya, di dunia maya itu lebih banyak haternya gitu. Ya seolah-olah sekarang itu mencaci itu menjadi sangat mudah dilakukan. Ya, padahal sesungguhnya itu akan ditanya. Punten ya, jangankan pakai akun asli, pakai anonim aja, akun yang palsu, fake account, itu tetap orang yang dihinanya nggak senang. Dan itu pasti ada yang melakukannya. Kalau ada yang melakukannya, selama bukan robot, maka dia akan dipertanggungjawabkan sampai ke akhirat. Ya, kali itu hati-hati mau ngomen apa di Facebook, di IG, di apa, komenlah komen kebaikan. Ya kan? Jangan sampai komen yang kemudian mengundang kebencian, mengundang ketidakridhoan. Kemudian waqadzafahada, menuduh, berzina, berselingkuh. Nah ini apalagi ya punten ya ibu-ibu, jangan sampai kita normalisasi untuk mengomentari kejadian-kejadian seperti orang-orang populer, artis dan lain sebagainya. Ya walaupun mereka mungkin ya sebagian besar ya
sebagian kalangan mungkin tidak terlalu menghiraukan dosa dan lain sebagainya, tapi kita tidak boleh, ya, tidak boleh kemudian mencaci apa dan lain sebagainya. Ya, saya juga punten ya, kepada koruptor saya benci korupsinya, tapi jarang saya menghinanya. Saya jarang menghinanya. Ya, bisa jadi tobat menjadi jalan akhirnya. Tapi kalaupun tobat, Pak, kalaupun tobat, kemudian dia telah zalim kepada berapa orang dia, apalagi ke seorang aja masalah, apalagi ke 10 orang, 100 orang, 1 juta orang, 270 juta orang. Dia harus minta halal uangnya udah. Coba itu. Itu luar biasa. Itulah kenapa saya nggak jadi pejabat. Karena nggak ada yang milih, Pak. Itu masalahnya. Iya kan? Nggak mau sih macem-macem. Makanya saya bilang, calling down lah. Saya juga banyak kecewa kalau udah tahu gini-gini. Gitu kan. Ngomongin gampang. Saya juga nyaci orang koruptor, dasar koruptor. Ya, terlaknat kau. Kan, uang rakyat dibawa-bawa. Keras gitu, kenceng. Kenapa saya kenceng? Karena belum ada yang nawarin, Pak. Kalau ada kesempatan, terus ada yang nawarin, saya kira saya gak akan bilang sama bapak ibu. Pasti langsung dipesakan ini. Iya, emang saya gak beki uang itu. Beki, Pak. Apalagi misalkan lihat sekoper gini, mungkin iman nomor berapa, udah. Iya, gak tahu. Makanya, saya langsung aja, saya berlindung dan keluarga saya dari godaan-godaan seperti itu. Gitu aja. Ya, jangan sampai kemudian kita mencela. Bisa jadi mereka tobat, alhamdulillah. Tapi punten, kalau dia zolim, kalau dosanya sama orang lain, bahkan ke tetangga, bahkan soal sepatu sekalipun, soal sandal, ya kan, soal apa, soal yang dipinjam tapi gak bilang karena dianggap sepele, tapi orangnya gak ridho, itu akan dituntut itu. Semuanya digugat. Mana amal soleh sakitu-kituna, terus aja pada diambilin, habis kita. Bangkrut kita, ya kan? Nah, maka jangan sembarang menuduh atau mencucurkan darah, tadi membunuh, ini dosa besar. Kalau makanya harus kisos, ya. Dan tentu saja ini kalau sudah dihukum di dunia, maka di akhirat tidak berlaku lagi, dia masuk surga. Kemudian memukul. Jadi jaga bagi para ahli sholat, ahli saum, ahli zakat, jangan sampai menyakiti orang lain dengan lisan dan tangannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, azanillahu yakum, itulah diantaranya yang ingin saya sampaikan tentang mereka orang-orang yang kelak bangkrut di akhirat. Ya. Itu yang mungkin ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, Bapak Ibu juga sehat walafiat. Ya, istiqomah terus dijaga oleh Allah. Mari kita jaga ya, investasinya semacam apa. Kesimpulannya nih ada 4. Yang pertama, memperbanyak amal ibadah. Ya, yang pertama memperbanyak amal ibadah. Tapi buat apa ya kalau amal ibadah banyak, tapi banyak nyakitin orang? Jadi mending nggak beribadah, tapi banyak berbuat baik sama orang. Mendingan gitu. Pak, yang jadi bingung ya. Daripada buat apa ahli sholat, tapi susah dipinjemin duit, ya kan? Mending kene tara sholat, tapi hese oge diinjeman duit itu. Jadi banyak orang membandingkan yang penting kesolehan sosial. Gak mungkin. Kalau Anda hanya soleh secara sosial, bagus ke tetangga, makan, minum, ngasih makan, tapi tara sholat, gak sampai itu sama Allah. Ya, dulu kan sering umpamanya kalau sholat itu 1, yang lainnya 0 gitu. Jadi kalau nolnya semakin bertambah, kalau ada 1 maka bisa jadi 1 juta, 1 miliar, 1 triliun. Tapi kalaupun nolnya banyak, dia banyak berbuat baik ke tetangga, baik ke sesama, tapi nggak sholat, maka 1-nya hilang. Kosong semuanya, tidak nol. Jadi yang bikin itu sholat. Walaupun makanya
punten ya, walaupun ada orang yang masih sholat tapi masih buruk sama orang, ya itu mah yang diperbaiki aja. Tidak ada mendingan, tidak ada. Mendingan daripada ibu-ibu katanya, sok-sok aja ikutan majelis taklim, sok banyak ngaji, tapi masih ngomongin orang. Ya kan? Mendingan saya tarang ngaji. Sok ngomongin oke gitu ya. Tetap aja itu kan bukan kayak gitu tuh, nyinyir-nyinyir yang seharusnya menjadi kritik bagi kita untuk memperbaiki diri. Ya. Namanya ya udahlah, jangan banyak jadi motivasi aja. Ya ada kaum nyinyiriun wal nyinyiriat. Ya, yang sering nyinyir. Satu, memperbanyak amal ibadah. Dua, mentashih ibadah. Kualitas ibadahnya ditingkatkan. Sholat yang khusyuk bagaimana, saum yang dapat mengabulkan doa-doa kita bagaimana, ya kapan doa-doanya, ya, doa-doa kita akan terkabul, itu ditashih. Apakah keikhlasan itu harus seperti apa? Kemudian yang ketiga, berbagi makanan dan minuman, karena itu sedekah ahli surga. Ya, jadi sedekah ahli surga itu bukan berbagi emas dan berlian, bukan. Ya, karena emas sudah diimpor ke negeri yang jauh. Udah aja lah, ya, berbagi makan dan minum saja. Ya, sampai mereka mengatakan kami nggak butuh apa-apa, kami hanya butuh beras. Ya kan, yang kemarin di Sumatera itu, masya Allah, sangat menyedihkan ya. Kemudian yang terakhir, lisannya basah dengan kalimat istighfar. Kata Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang lisannya selalu beristighfar, dia akan dijauhkan dari api neraka. Dia ahli surga. Tapi barang siapa yang dirinya tidak terjaga istighfar, maka tidak tahu bagaimana nasibnya kelak di akhirat. Tapi kalau seorang istighfar, ya istighfar terus, itu kalimat gampang tapi susah. Kenapa berat? Padahal gampang diucapkan di lisan, tapi berat dibiasakan karena bisa jadi lisan berat dengan dosa-dosa kita. Ya, suka istighfar Bapak Ibu? Alhamdulillah, terutama ketika marah. Astagfirullahaladzim gitu ya. Nah itu mah dosanya double gitu ya. Istighfarnya istighfar gak sadar itu mah. Jadi mudah-mudahan amalan kita diterima, dan tentu saja kita berjumpa tidak hanya di dunia yang sesaat ini, tapi juga kelak nanti di akhirat. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, dan sebelum ditutup, barangkali ada yang mau ditanyakan dari bapak-bapak? Tidak ada, dari ibu? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, tutup saja dengan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.